Aku akan mencobanya, tapi aku belum membantu satu jiwa pun memulihkan ingatannya, jadi aku tidak sepenuhnya yakin. Pemimpin Sekte Jiang tidak dapat menjaminnya, lagi pula, dia belum pernah melakukan hal seperti ini sebelumnya. Oke, terima kasih banyak, Master Sekte Jiang. Chen Ping mengangguk. Karena dia ingin membantu lelaki tua itu memulihkan ingatannya, Chen Ping untuk sementara tinggal di Sekte Jiwa Iblis. Zeyan juga berada di Sekte Jiwa Iblis, mengikuti Jiang Yulian dan menciumku. Ini membuat kemarahan Zheng Jian semakin kuat. Setelah Chen Ping tinggal di Sekte Jiwa Iblis selama 3 hari, pemimpin Sekte Jiang menemukan Chen Ping dan kemudian membawa Chen Ping ke ruang rahasia bawah tanah. Di ruang rahasia ini, 4 pembakar dupa mengeluarkan asap hijau, dan seluruh ruangan dipenuhi asap hijau ini. Meski asap hijau memenuhi seluruh ruangan, Chen Ping tidak merasa tercekik, sebaliknya asap hijau memenuhi seluruh ruangan. Asapnya memiliki wangi yang ringan dan baunya sangat nyaman. Tuan Chen, biarkan sisa jiwa keluar dari tubuh Anda, dan saya akan melihat apakah saya dapat membantunya memulihkan ingatannya. Master Sekte Jiang berkata kepada Chen Ping, apakah kamu masih perlu mengeluarkannya? Chen Ping tercengang. Jiwa sisa lelaki tua ini selalu ingin pergi ke lautan kesadaran Chen Ping, karena dia tidak bisa mengendalikan Chen Ping, dia tidak ingin tinggal di lautan kesadaran Chen Ping dan menjadi boneka Chen Ping. Hanya saja ada Daluo Jindian di lautan kesadaran Chen Ping, sehingga jiwa yang tersisa tidak bisa melarikan diri. Sekarang jika sisa jiwa dilepaskan secara langsung dan tidak kembali ke tubuh Chen Ping, bukankah usaha Chen Ping akan sia-sia? Master Sekte Jiang melihat kekhawatiran Chen Ping, jadi dia berkata, Tuan Chen, jiwa itu sangat misterius. Jika ada di dalam tubuh Anda, saya tidak dapat mengoperasikannya. Tapi jangan khawatir, bahkan jika sisa jiwa meninggalkan tubuh Anda tubuhnya, dia tidak akan bisa pergi. Buka di sini. Apa yang dibakar di 4 pembakar dupa ini adalah serbuk sari jiwa. Butuh ribuan tahun pengumpulan untuk mendapatkannya. Jiwa yang tersisa mungkin dapat memulihkan beberapa ingatan setelah dibangun oleh serbuk sari jiwa. Jika Anda meninggalkan ruangan ini, jiwa yang tersisa akan menghilang dengan cepat, jadi Tuan Chen dapat yakin. Mendengar apa yang dikatakan pemimpin Sekte Jiang, Chen Ping merasa sedikit lega. Nak, karena aku setuju untuk tinggal di tubuhmu, aku tidak akan melarikan diri. Jika kamu benar-benar membantu, jika saya mengembalikan ingatan saya juga akan memberi Anda kesempatan besar. Petik 2. Kata sisa jiwa lelaki tua itu di lautan kesadaran Chen Ping. Oke, kamu baru saja mendengarnya, jangan berpikir untuk melarikan diri dari sini, jika tidak sisa jiwamu akan menghilang dan kamu akan benar-benar menghilang selamanya. Kata Chen Ping pada orang tua itu. Jangan khawatir, meskipun aku kehilangan ingatanku, aku tidak bodoh. Orang tua itu tidak sabar lagi. Dia juga ingin memulihkan ingatannya dengan cepat agar dia bisa mengerti kenapa dia terjebak di dalam gua yang rusak. Tanda seru. Chen Ping melepaskan kesadarannya dan membiarkan sisa jiwa lelaki tua itu keluar dari tubuhnya. Melihat sisa jiwa muncul, Master Sekte Jiang tercengang, wajahnya penuh rasa tidak percaya. Kenapa sisa jiwa ini masih terbelenggu? Apakah ada belenggu yang menjebak jiwa di dunia ini? Pemimpin Sekte Jiang sangat bingung. Bagaimanapun, jiwa adalah tubuh spiritual dan tidak dapat dijebak kecuali dengan formasi khusus. Pemimpin Sekte Jiang, bisakah kamu melepaskan belenggu untuknya terlebih dahulu? Chen Ping bertanya. Aku akan mencobanya. Aku belum pernah menemukan jiwa yang sisa jiwanya terikat oleh belenggu. Sepertinya pihak lain ingin mencegahnya bangkit selamanya, dan juga membuatnya menderita segala macam siksaan. Kebencian mendalam macam apa yang bisa merantai jiwanya? Sekte Master Jiang berkata dengan emosi. Saat aku mendapatkan kembali ingatanku dan mengetahui siapa yang menyiksaku, aku akan membuatnya membayarnya 100 kali lipat. Orang tua itu mendengus dingin. Bahkan jika kamu memulihkan ingatanmu, itu hanyalah secercah jiwa. Karena pihak lain dapat membunuhmu dan merantai jiwamu, itu membuktikan bahwa kekuatannya lebih unggul darimu. Kamu harus memikirkan bagaimana membalas budiku di masa depan. Petik 2. Chen Ping tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya ke arah lelaki tua itu. Dia sudah seperti ini, dan dia masih memikirkan balas dendam. Jangan khawatir, meskipun aku telah kehilangan ingatanku, kekuatanku pasti tidak sebanding dengan biksu kecil alam kesengsaraanmu.
Selama aku memulihkan ingatanku dan membantumu maju ke alam Mahayana, itu tidak akan menjadi masalah. Orang tua itu berkata dengan sangat percaya diri. Setelah dipromosikan ke alam Mahayana, untuk apa lagi saya harus memanfaatkan Anda? Yang saya butuhkan adalah bantuan Anda di surga. Saat saya sampai di surga, Anda bisa menjadi penasihat saya. Jika Chen Ping hanya ingin maju ke alam Mahayana, dia tidak akan memperhatikan sisa jiwa orang tua itu. Selama dia memiliki sumber daya yang cukup, Chen Ping pasti dapat dipromosikan ke alam Mahayana. Apa, kamu baru saja melewati alam kesengsaraan, dan sekarang kamu memikirkan tentang surga? Apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa naik? Meskipun saya telah kehilangan ingatan, saya juga tahu bahwa meskipun para beku di alam bawah berlatih selama ribuan tahun, hanya sedikit yang dapat naik ke surga. Meskipun tubuh fisik anak Anda memang unik dan sangat kuat, apakah Anda begitu yakin bisa naik ke surga? Orang tua itu melihat bahwa apa yang dikatakan Chen Ping agak berlebihan, jadi dia mendengus dingin. Apakah kamu bisa naik atau tidak, itu bukan urusanmu. Jangan lupa, kamu adalah tawananku sekarang. Jika kamu membuatku tidak bahagia, aku akan membuat jiwamu terbang dan menghilang selamanya. Chen Ping mengancam orang tua itu dan berkata, kamu, meskipun lelaki tua itu tidak puas, dia tidak berani mengatakan apa-apa. Lagi pula, apa yang dikatakan Chen Ping benar. Sekarang dia hanyalah sisa jiwa, dan Chen Ping dapat membuatnya menghilang kapan saja dan menghilang selamanya. Sebaiknya aku melepaskan belenggu senior ini dulu. Melihat Chen Ping hendak memulai pertengkaran dengan lelaki tua itu, pemimpin Sekte Jiang buru-buru berkata. Melihat sisa jiwa yang menjulang, Master Sekte Jiang tidak berani gegabah sama sekali, lalu dia melambaikan tangannya, dan sejumlah besar asap hijau mengelilingi sisa jiwa lelaki tua itu. Sosok lelaki tua itu berangsur-angsur menjadi jelas, dan di wajahnya yang layu, kedua matanya yang besar terlihat sangat cerah. Saat asap hijau menjadi semakin tebal, sisa jiwa lelaki tua itu mulai berjuang keras, dan sosoknya yang perlahan mulai menjadi semakin kabur. Pemimpin Sekte Jiang, apa yang terjadi? Jangan bunuh dia. Chen Ping melihat ini dan bertanya dengan cepat. Tuan Chen, belenggu pada sisa jiwa ini bukanlah benda nyata, melainkan ilusi. Pada jiwa yang tersisa itu membuat jiwa yang tersisa tidak mungkin bisa lepas, jadi jika ingin melepaskan belenggunya harus menyerang secara langsung. Hanya jiwa yang tersisa yang bisa melakukannya. Master Sekte Jiang menjelaskan kepada Chen Ping. Maksudmu, belenggu ini tidak ada sama sekali, tapi hanya isapan jempol belaka. Kata Chen Ping dengan ekspresi kaget di wajahnya. Ya, seharusnya begitu. Sama seperti orang yang berhalusinasi, dia membayangkan seseorang mengejarnya, jadi dia terjebak dalam pelarian tanpa akhir. Meskipun tidak ada yang mengejarnya dalam kenyataan, di dunianya, perburuan itu nyata. Aku baru menemukannya melalui pengamatan yang cermat sekarang. Pemimpin Sekte Jiang mengikuti Chen Ping dan menjelaskan secara detail. Chen Ping tiba-tiba menyadari bahwa bagaimanapun juga, jiwa yang tersisa adalah tubuh spiritual, dan jelas tidak mungkin mengandalkan belenggu fisik untuk menahannya. Saat Chen Ping dan Master Sekte Jiang sedang berbicara, lampu hijau tiba-tiba menyala di asap hijau tebal. Saat cahaya biru melewati sisa jiwa lelaki tua itu, serangkaian raungan pelan keluar dari mulut lelaki tua itu. Segera, belenggu pada sisa jiwa lelaki tua itu perlahan menghilang. Saat belenggu itu menghilang, aura lelaki tua itu mulai memenuhi udara. Meskipun itu hanya jejak jiwa yang tersisa, aura lelaki tua itu membuat takut Chen Ping dan pemimpin Sekte Jiang. Tanda seru, Raja Iblis mana di surga ini? Sekte Master Jiang berkata dengan kaget di wajahnya. Lagi pula, segumpal sisa jiwa yang memancarkan aura seperti itu bukanlah biksu yang jatuh dari dunia surga dan umat manusia. Tepat ketika Chen Ping dan pemimpin Sekte Jiang dikejutkan oleh aura sisa jiwa lelaki tua itu, raungan binatang tiba-tiba terdengar. Master Sekte Jiang tercengang, dari mana suara itu berasal? Chen Ping juga tercengang, sebelum dia bisa bereaksi, binatang yang menelan langit itu benar-benar kehabisan cincin penyimpanannya sendiri. Sekarang hanya ada binatang pemakan langit yang bisa masuk dan keluar dari cincin penyimpanan sesuka hati tanpa panggilan mental Chen Ping. Tanda seru.